الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ونشكره حق شكره والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada ahad pagi yang cerah ini alhamdulillah kita masih istiqomah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih kita. Yang kedua, sholawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan setiap ahad pekan yang ketiga ini kita ngaji kajian tematik. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kajian tazkiyatun nafas. Tazkiyah itu artinya membersihkan hati kita, mensucikan. Tazkiyah itu membersihkan, an-nafas itu jiwa kita, sehingga dengan hati yang bersih itulah hidup ini akan menjadi tenang. Jadi kuncinya niku di dalam hati, karena hati ini adalah merupakan komandan dalam diri kita. Rasulullah bersabda, inna fi jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau itu jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Makanya orang-orang tua kita dulu lek nuturi putrane napa putune, sing hati-hati yo Nek, sing hati-hati yo Nduk. Napa Mbah? Iya, iki mari udan embonge lunyu. Lho padahal sing kepleset sikile, sing diwakasi kok atine. Kok gak sikil-sikil ya Le. Ya karena hati ini yang mengkomando. Hati ini sing dadi napa niku rajane. Karena kalau hatinya lalai, maka orang itu akan terjerumus. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, jadi ada surat Asy-Syura, ada Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara nanti bisa dicek ulang di rumah. Ayatnya nomor 87 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Jadi mereka berdoa kepada Allah supaya tidak menjadi hina nanti di hari kiamat. Barangkali di dunia orang memuliakan dia, tapi karena dia itu lalai dengan mungkin pangkat dan jabatan, harta kekayaan, nanti itu akan hina. Kenapa? Karena yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan ada nanti satu hari di mana ketika itu tidak ada lagi guna dan manfaatnya harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita nanti datang dengan hati yang bersih, sehingga penyakit-penyakit hati itu harus kita bersihkan. Tiang oleh hati ini bersih, kelakuan ini saya Pak. Yang paling mengotori hati itu yang pertama syirik. Syirik itu mensekutukan Allah. A'udzubillahi min dzalik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal-hal apa yang bisa menenangkan hati kita sehingga kita hidup itu tenang. Karena ketenangan hati itu ternyata tidak dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki. Contoh. Koruptor itu duit kadang apa tidak? Oh kata, bahkan kalau perlu melihatan, tapi hatinya tidak tenang. Ono polisi liwat ono wis Pak dadap. Dikira kate menyidik, padahal polisi mulai kok dinas. Nah, karena sudah merasa hati ini mboten tenang. Dan jenengan raosaken nggih. Saben-saben kula kali jenengan ning nglampahi dosa mesti hati lak mboten penak. Niku berarti hatine sik beres. Sing gawat niku lek nglampahi dosa terus biasa mawon niku gawat. Karena kanjeng Nabi dawuh man syarratka hasanatuka wa sa'atka sayiatuka fa anta mu'min. Kalau perbuatan baikmu itu menjadikan hatimu tenang dan perbuatan dosamu itu menjadikan kamu gelisah, menjadikan kamu tidak enak, itu berarti dalam dirimu masih ada iman. Sakwangsulipun tiyang niku lek wis ninggalno perintah kok boten rumangsa dosa, nglakoni larangan kok tenang-tenang saja, itu berarti imannya sudah puput. Naudzubillah min dzalik. Dene iki. Jadi tiyang niku lek misale goroe niku sik rada gak penak titik, itu berarti masih ada imannya. Ya namanya manusia Bapak Ibu, siapapun orangnya. Ya. Tidak peduli disebut ustadz atau kiai, selama dia manusia mesti melampaui dosa, Pak. Apa ada orang yang tidak pernah berdosa selain kanjeng Nabi? Tidak ada. Termasuk sing ngomong niki. Kula ngakoni sing ngomong niki nggih gudange dosa. Lek jenengan lak pabrike. Kadang di gudange pabrik, pokoke padha akeh ngoten iki. Padha akeh. Tiyang niku atur rumangsa kakek dosa timbang kakek ganjaran. Sehingga dia itu akan membersihkan dosa itu dengan taubat. Karena kanjeng Nabi dawuh innal abda ita akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia itu melakukan perbuatan salah dan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam dalam hatinya. Nah, kalau noda itu segera kita bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Tentu dengan istighfar, dengan bertobat. Maka hati itu kembali bersih. Seperti kaca ngeten iki lek rada butuh dilapi, kaca akan tetap bening. Yang jadi masalah kalau dosa itu tidak segera ditaubati sehingga noda-noda hitam itu akan nempel di hati. Bahasa Inggrisnya al-ngetelu. Sudah al-ngetelu dirijiki niku angel.
Jadi orang itu kalau sudah hatinya itu terkotori dengan dosa, tidak ditaubati, maka dituturi kok napa mawon al-fa'fu wal pancetu. Dia akan jadi orang yang al-mokong wal cengelu. Itu kuncinya di dalam. Maka ngaji ini dalam rangka membersihkan hati. Ya, sehingga ngaji ini menjadikan kita itu tenang. Minimal utang lali dhisik sementara lah. Engko ya eling maneh. Tapi kesumpekan itu tombonya ya dengan ngaji begini. Kan terus puji-pujian itu kan tombo hati iku limo sak warnane. Jadi jenengan itu kalau hatinya gelisah, tomboe nggih mek limo niki. Siji maca Quran, angen-angen sak maknane. Jadi membaca Quran itu akan bisa menjadi tombo lek diangen-angen sak maknane. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa kamu tidak pernah mentadaburi Al-Qur'an? Ya kalau kita baca Quran itu mesti hati akan menjadi tenang. Misalkan kita baca ayat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Diwaos artine dan bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhan. Niki lah diajangi ombo kali Gusti Allah. Ayo cepetan kene, dan jaluk sepuro nang aku. Nanti akan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Ayem Pak. Iku lek ngaji diangen-angen sak makan. Kaping pindho napa Pak? Salat wengi lakonono. Alaikum biqiyamil lail fa innahu ta'bus sholihin qabla. Hendaklah engkau membiasakan untuk sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Tapi nyun sewu ngapunten, niki mboten gampang. Yes, pokoknya amalan niku lek diraosaken ganjarane gede, mesti abot. Sholat malam itu kan luar biasa. Dia senasa gak iso bendino, termasuk sing ngomongin mboten iso bendino. Minimal nggih seminggu sekali lah, perlahan. Kalau rada ditinggalkan seminggu 2 kali. Dia mboten sak kata-kata lah, minimal 2 rakaat dhisik, tambah witir. Nggih bertahap. Kalau lek langsung ngoten nggih rada abot kira-kira. Model-model koyo kula-kula ngoten iki abot. Tapi lek bertahap insyaallah. Karena itu jadi tombo hati. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda yang silu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah sendiri turun langsung pada sepertiga malam yang terakhir mencari hamba-hambanya. Siapa yang minta kepada aku beri. Siapa yang mohon ampun kepada aku ampuni. Seringkali kalau sampaikan, mungkin juga di forum pengajian kita ini sudah pernah saya sampaikan. Kesempatan kalau kalian jenengan, wadul niku ten Gusti Allah nggih sepertiga malam yang terakhir itu. Jadi permasalahan hidup itu diwadul wonten Gusti Allah. Jangan kepada yang lain. Kok wadul nang koncone tuas padha ruwete, Pak. Yu anakku kok jam 11 gak mulai. Jare sing diwaduli, anakku jam 3 tambah. Jare sing siji ne, anakku tambah 2 dino gak mulai gak pamit, yo gak WA. Itu kalau kita wadul pada sesama manusia. Tapi lek wadul kepada Gusti Allah, pasti kita akan menemukan jawaban dan solusi-solusi kehidupan. Itu hati menjadi tenang. Salat wengi lakonono. Kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Nggih kok ngeten kumpul wong saleh, Pak. Kumpul wong saleh. Karena teman itu besar pengaruhnya. Kalau kita berteman dengan tukang las,
walaupun tidak ikut ngelas, tapi minimal kecipratan geni. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, masuk gak tukul ngewangi ini, minimal mencium bau harumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, almar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu akan ikut agama temannya. Kata nyun sewu, jenengan gak ada putra, jenengan harus tahu dengan siapa anaknya bergaul. Oh, anakku koncone sapa? Mungkin di rumah anak jenengan anak yang manut, anak yang pendiam, tapi ketika di luar salah pergaulan itu bisa bahaya, Pak. Di luar kontrol panjenengan, tiba-tiba konco nambah pengguna narkoba, konco nambah arek sing trek-trekan. Akhirnya anak yang menurut pandangan kita itu diam dan manut ternyata di luar terpengaruh lingkungan. Maka wong kang saleh kumpulo nggih kumpul jamaah pengajian ngeten iki. Insyaallah sing diomongno mesti ngaji. Mang sing ngisi sapa yo? Yo sing biasa iku sing arek cilik iku lho. Materine apa Mang? Bos, pokoknya aku kurung-kurung sing masalah anak-anak narkoba ngono lho. Sing diomongno nggih pengajian. Kan mboten mungkin jenengan ngaji ngeten terus ngomongno napa judi online. Ya apa kok tombok piro? Mboten mungkin. Itu yang ketiga. Yang keempat, dzikir wengi ingkang suci. Yang kelima, kudu weteng ingkang luwih. Poso, karena puasa itu akan mengekang nafsu kita, mengekang keinginan-keinginan dunia kita. Mudah-mudahan diparingi kekuatan sakit lampai siang. Ini minimal Senin Kamis. Minimal Senin Kamis. Ya sudah, kita kembali pada materi kunci ketenangan hati. Ternyata tidak terletak pada banyaknya harta. Dalam satu cerita itu ya, salah satu orang terkaya di dunia namanya Jack Ma, Mas Mahar. Jack Ma ini termasuk satu di antara orang terkaya di dunia. Kekayaannya kurang lebih 800 triliun. Bayo. 800 triliun. APBD Kabupaten Malang saja tahun 2021 itu saya pernah baca, itu hanya sekitar 5 triliun. Berarti Jack Ma ini bisa bangun pinternya nih, itu berapa petang puluh nih Kabupaten Malang. 800 triliun. Tetapi ternyata dia tidak menemukan ketenangan dalam hidupnya. Karena kebetulan Jack Ma ini bukan orang Islam. Begitu dia berada di puncak karirnya, dia yang punya bisnis online Alibaba itu loh Bapak. Jadi Jack Ma ini menengahin duit selaku dhewe. Podo kali kula jenengan menengahin iki sing mlaku niki lho mumet. Jack Ma ini menengahin uangnya sudah berputar itu. Tetapi ternyata kehidupannya itu tidak bahagia. Dia punya 2 anak. Anak pertamanya meninggal dunia masih usia 21 tahun. Ya. Karena terkena kanker. Tinggal 1 anaknya hidupnya tergantung dengan alat medis karena mulai kecil terkena kelainan jantung bawaan. Istrinya divonis terkena kanker payudara. Jack Ma sendiri akan tidak sehat itu. Ternyata juga terdiagnosa terkena kanker rektum. Duit sing 800 triliun wae damel napa, Pak? Berobat pun belum jaminan sembuh. Laduk jamaah ngeten iki kita sing penting seger parah. Saking nikmati sehat, ngaji senden iso lir-lir. Itu kan nikmat itu monggo sekacaken mboten napa-napa. Nek ngaji kali kula santai mawon nggih, santai. Masih kali senden mboten napa-napa. Muto bantal nggih mboten napa-napa. 800 triliun ternyata tidak bisa membahagiakan. Lek ngono bahagia itu tidak pada banyaknya harta. Engko duwe motor api Alphard regane 1M, ada BMW yang 2,5M. Tapi dia tidak bisa menikmati.
Paling mek nang rumah sakit kontrol, check up. Maka kita syukuri. Termasuk juga tidak terletak pada pangkat dan jabatan. Banyak orang itu punya pangkat dan jabatan tapi malah nggak tenang. Kemana-mana harus pakai protokoler, nggak bisa seenaknya sendiri. Selapor-lapor diatur kali ajudan. Sakjane bosnya sinten. Gitu. Bupati minimal bupati lah itu punya ajudan. Pak Bupati nanti jam sekian di sini meresmikan ini, jam sekian di sini. Tidak bisa tenang. Satu penak jamaah ngeten iki lho, santai. Gak mikir apa tenang. Sepenting ya, tapi nggak nyambut damel Pak. Saya santai ini mancing ae. Nggih boten ngoten. Nah, maka ketenangan itu yang pertama terletak pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Nanti ada 5 kunci ketenangan. Mudah-mudahan waktunya nutut sampai jam 7. Okay? Jadi hati itu akan tenang ketika kita menjadi hamba Allah yang taat, manut. Seperti tadi kita sholat subuh, walaupun kita ngantuk-ngantuk, tapi ketika kemudian kita ingat sabda Rasulullah, man sholatal subhi fi jama'atin, barang siapa yang menjalankan ibadah sholat subuh fi jama'atin, boten syarati dengan berjamaah, wa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Jadi lek pun sing jamin Gusti Allah, kita ndak butuh jaminan-jaminan yang lainnya. Itu sing dawuh Kanjeng Nabi. Garansi mesti bener ini. Belum lagi ada keutamaan barang siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nilai kebaikannya lebih berat daripada dunia seisinya. Berapa sudah keutamaan yang kita dapatkan. Maka tidak heran kalau kemudian kita menjadi tenang ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Bertakwa. Jadi taat itu gambarnya takwa. Takwa niku kalau diringkas pengertiannya manut kepada Gusti Allah. Saking pentingnya takwa ini sampai dalam khutbah Jumat itu khotib wajib berwasiat takwa. Masuk ke dalam rukun khutbah Jumat. Dan Allah Ta'ala nanti akan menilai manusia ya dari ketakwaannya ini. Di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dasarnya nih, dasarnya. Yang pertama surat At-Tolak ayat 2-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang manut kepada Gusti Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan membukakan jalan keluar baginya. Namanya orang hidup mesti punya masalah, pasti. Kerewetan, kesumpekan. Tapi manakala kita itu yattaqillah, bertakwa kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Yang lebih menggembirakan lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita mungkin ada kesulitan ekonomi, adukan saja kepada Gusti Allah. Ya tentunya kita tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar yang maksimal dan doa yang kuat. Baru selebihnya kita berserah diri kepada Allah. Itulah janji Allah kepada hambanya yang bertakwa. Sehingga dengan itu hatinya tenang. Kadang-kadang kalau kalian jenengan ini rumangsa abot karena apa? Karena bergantung pada kemampuan kita. Jadi hitung-hitungannya itu hitungan matematik. Waduh, ya duitku wis sakmene, boleh gawe gak cukup. Wah itu gak ketemu, Pak.
Ya, berapa banyak ya, orang mondokkan anak. Ya walaupun pekerjaannya itu kadang-kadang kalau dinilai itu tidak cukup, Pak. Tapi kok bisa? Itu yang dinamakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi harus yakin. Bismillah, namanya nyekolahkan anak, memondokkan anak, itu nanti akan menarik rezeki. Maka nyun sewu ngapunten, orang Muhammadiyah itu ya, tidak gampang-gampang minta keringanan. Karena dengan biaya sekolah itu akan menjadi daya tarik rezeki dari pintu-pintu yang lain. Jangan hitung-hitungan nyekolahkan anak. Nggak perlu guru niku nggih diciprati napa lek ada rezeki. Cek barokah. Kita tidak akan mungkin ada orang melarat gara-gara mondokno anak, nyekolahno anak, itu tidak mungkin. Karena itu jaminan Gusti Allah. Tapi niatnya tadi itu minterno anak. Nah sekarang orang tua pun juga sudah salah orientasinya. Nyekolahno anak itu pertimbangannya nyambut gawe. Kalau sekolah iki dadi opo? Kalau mondok ya opo? Itu yang hitungan matematika begitu itu tidak akan ketemu, Pak. Sudah perkara nanti anak kita mau jadi apa, ya, rezekinya nanti bagaimana, dia mau bekerja apa, serahkan kepada Gusti Allah. Yang penting ikhtiar kita nyekolahkan anak, minterno anak, mensolehkan anak. Itu baru kemudian ya ja'allahu makhraja, akan dapat jalan keluar. Saya kemarin diceritani konco jamaah, karena usianya jauh di atas saya. Beliau ini waktu COVID itu kehilangan pekerjaan. Dulu pekerjaannya itu ijazah PJTKI ini. Waduh, uangnya banyak ya. Dan di samping COVID ternyata beliau itu tersadar bahwa pekerjaan ini rada ana ruwet-ruwete gitu. Mau cari yang bersih-bersih aja. Akhirnya dia itu buka jasa pengurusan surat kayak KTP, KK, macam-macam itu. Kan pekerjaannya tidak berjanji. Anaknya laki-laki 1, wayai kuliah. Dan anaknya ini semangatnya tinggi, kepinginnya nggih mboten tanggung-tanggung kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan. Ya masuk dokter hewan kan nggih larang, Pak. Mak denger itu. Akhirnya beliau itu di samping usaha yang beliau lakukan, biro jasa tadi itu di istiqomai, memperbanyak zikir kepada Allah. Ternyata anaknya ini lolos bidik misi. Bidik misi itu kan ada yang mengatakan hanya bayar 40% atau berapa. Diterima di Kedokteran Hewan IPB. IPB itu Institut Pertanian Bogor, betul nggih Mas Margi? Nah ternyata tidak 40%. Di sana itu ada program yang gratis tis, jadi tidak bayar sama sekali. Sampai sekarang anaknya ini sudah mau wisuda. Belum wisuda, ketika masih magang di beberapa tempat itu sudah sama-sama banyak yang menawari pekerjaan dengan gaji yang di atas 10 juta, namanya dokter hewan. Di peternakan sana, ada yang di dinas peternakan, ada yang di swasta. Itu gajinya itu minimal 10-15 juta per bulan. Bahkan dia ditawari kontrak. Kalau kontrak nilainya ratusan juta, belum wisuda. Ini yang dimaksud min haitsula yahtasib. Nek dihitung matematika mboten nyanda. Wong mek biro jasa paling buruane ngurus KTP paling 100.000 wong siji. Sedina wonten wong loro wong telu wis sampe lah, mosok bendina wong KTP-ne ilang. Apalagi KTP seumur hidup, banyak pisan nih. Tapi kok terus sakit kok itu. Jadi beliau ceritanya itu seperti aku zikir, saya sambungkan hati kepada Allah supaya hati menjadi tenang ditoto kali Gusti Allah. Bidik misi itu di luar prediksi. Gak tahu beliaunya. Kok dilalah kok anaknya termasuk pinter. Nanti usia kemarin pinter sih. Nah begini nih Bapak Ibu. Jadi keajaiban kehidupan ini harus kita cari dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah dan Rasul. So kayak manut maulah kepada Gusti Allah.
Kalau kepada manusia bisa manut, bisa tidak, lihat-lihat. Tapi kalau sudah kepada Gusti Allah dan Rasulnya, maka kita sami'na. Ini ku enak. Yang kedua, supaya hati kita menjadi tenang adalah memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Sehingga dengan mengingat Allah itu kita akan sadar betapa lemahnya kita dan betapa maha besarnya Gusti Allah. Semakin kita itu memperlemahkan diri kita di hadapan Allah, maka berarti kita sedang menarik kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Kekuatan yang tadi saya katakan yang di luar perkiraan. Nabi Ibrahim niku mboten nyangka lek geni niku bakal adem. Nggih mboten. Mulai zaman awal sampai besok kiamat namanya geni niku nggih panas. Pokoknya Nabi Ibrahim niku pasrah mboten. Berzikir. Napa dikirin Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Sehingga ketika pada saat-saat yang kritis Nabi Ibrahim sudah siap dilemparkan, kan dalam riwayat itu kan Jibril kan datang, "Wahai Ibrahim, apakah Anda butuh bantuan saya?" Yang datang malaikat Jibril itu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika la. Matur suwun Jibril, nang sampean aku gak butuh apa-apa. Cukup hasbunallah wa ni'mal. Sehingga begitu diuncalkan, apa itu uncalkan? Dijongkrokkan ke geni niku wau. Nabi Ibrahim tidak menyangka, tiba-tiba api itu menjadi dingin. Karena api itu makhluk Gusti Allah. Kali Gusti Allah diperintah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim itu. Seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Dan itu Nabi Ibrahim tidak tahu. Nabi Musa juga nggak ngerti kalau tiba-tiba lautan merah itu akan terbelah menjadi dua. Jangan bayangkan Bapak Ibu, Nabi Musa itu membawa kaum namanya Bani Israel, dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya yang demikian kuatnya. Bani Israel itu wonge didik tapi rewel. Kan sumpet, nggawa rombongan, situasinya gawat, rombongan rewel. Ya apa ki Musa, ya apa ki Musa. Iku lho Fir'aun tambah sur tambah cedek, ngarep segoro. Sumpek malah. Nabi Musa tidak ngerti bagaimana caranya. Yang penting beliau angkat tangan, berdoa kepada Gusti Allah. Doanya begini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa-doa yang dahsyat. Kalau tadi Nabi Ibrahim doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Musa doanya itu tadi. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa, Musa gedukkan tongkatmu Musa. Disuruh menggedukkan tongkatnya, terbelahlah lautan menjadi dua. Itu tidak menyangka Nabi Musa. Itu balasan dari Allah Ta'ala kepada hambanya yang selalu berzikir, selalu hatinya tidak lepas kepada Gusti Allah. Akhirnya ya, yang sudah sama-sama kita ketahui, Nabi Musa selamat sampai di tepi laut yang sebelah sana, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Nah, ada satu cerita Pak. Begitu sampai di tempat yang baru itu, Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel, di situ masyarakatnya itu menyembah berhala, menyembah patung. Apa permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa? Musa, ayo gawe ngono iku lho Musa, malam-malam wong lho, gawe Tuhan sing apik. Lah gregetno. Mantu dislametno, malah katene syirik. Wes pokoke Nabi Musa niku sumpek tok nggawa Bani Israel. Tapi karena beliau itu zikirnya kepada Gusti Allah kuat, sehingga keajaiban-keajaiban dalam kehidupan
Jenengan juga bisa begitu Bapak Ibu. Kalau kita koneknya kepada Gusti Allah itu kuat, nanti siap-siap pelajaran mendapatkan jawaban sing min haitsula yahtasib. Kita nggak ngerti moro-moro. Itu namanya pertolongan Allah. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tidak nutut Pak, tidak nutut. Nabi Musa itu kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, kira-kira ngelangi sampai segoro oleh seperempat orang wis kedelem. Tapi kan tidak, beliau kan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Dan rata-rata semua para nabi dan para rasul itu begitu. Gomantungnya kepada Gusti Allah itu beres. Allahus somad. Nabi Yunus dalam perut ikan juga begitu. Tidak lepas dzikir. Ibu-ibu kali apa? Kali kora-kora baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca astagfirullah. Piringi ricik orane mari istighfar oleh 100 kan lumayan. Nanti mana masak menyetel lagu India. Toje deka toye jana seneng. Biar rota hede wana seneng. Apya haji kahajai oleh niku ta malah. Ami joget-joget ngoten cari bapak gak apa-apa ibu boleh. Kita banding ngoten kali maca istighfar, kali nyapu. Subhanallah walhamdulillah. Tapi betul sahabat bengok-bengok dengan suara yang lirih saja. Dalam hati yang lirih. Omai ricik, atine ricik. Sakit ibu gini insyaallah nggih. Insyaallah. Kali ngenteni napa? Kumbahan digeling, kali dikir. Kali maca shalawat, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Atau kalau mau baca salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Itu akhirnya kita akan memperbanyak ingat kepada Gusti Allah dan itu tidak butuh tenaga yang ekstra, tidak butuh biaya. Bahkan Rasulullah bersabda kalimatani habibatani ala Rahman. Ada 2 kalimat, yang kalimat ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala senang kalian hambanya yang memperbanyak membaca kalimat ini. Khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Kalimat ini diucapkan dengan lisan itu enteng, tapi nanti di timbangan mizan itu berat. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi. Kira-kira apa pundi maca subhanallah wa bihamdi kali dangdutan. Pemene mbek berot itu kudu wah wis. Tenaganya ekstra. Sing teko setan. Tapi kalau kita berzikir subhanallah. Niki mendodokan itu. Menunjukkan bahwa Gusti Allah niku sayang kepada hambanya. Cukup dengan ibadah itu aku sayang kepada engkau wahai hambaku. Perbanyak istighfar. Jadi yang dimaksud dengan zikir ini kita kalau bisa dalam hidup ini selalu memelihara 7 kalimat. Kalau kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita butuh kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Kalau kita jengkel, masya Allah. Itu enteng kan? Tapi kadang-kadang pas jengkel waktu itu pokoknya jengkel itu abot. Dan saya ibu-ibu terutama nih, jangan kalau marah kepada anaknya, dan saya ngapain jangan dilampiaskan secara secara meluap-luap. Itu pintunya setan. Apalagi sampai corot-corin apa nyedakno anake. Wajan arek gak manut, arek nakal. Jangan. Jenengan pirsa Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sinten niku? Imam besar Masjidil Haram. Bahkan beliau ini kan imamnya itu kan banyak. Beliau ini adalah ketuanya.
Itu waktu kecilnya Sasudas ini nakal dalam biografinya, menjengkelkan ibunya. Tapi ibu ini kulek muring-muring ngaten, aduh Sudes, kok angel menjokanane tak dongakno kon bisa dadi imam Masjidil Haram. Muga-muga le kon dadi imam Masjidil Haram. Jenengan nggih ngoten ten kene putrane. Pak Bupati. Celuk bupati anak sing lanang. Sing wedok Bu Dokter. Kok angel menjo kandhanane Pak Bupati iki ya. Kudu ngoten. Dadi jangan sampai kita wancane arek angel kandhanane cengel tenan nanti anaknya. Karena doa orang tua itu mustajabah. Lebih-lebih doa ibu. Rasulullah bersabda, doa walid liwaladihi ka doain nabi li ummati. Doa orang tua kepada anak itu seperti doa nabi kepada umat. Nah, ngoten Bu. Oleh saniki ya gane niku diceluk sing apa? Sing apik-apik. Pak Bupati, lek mulai aja bengi-bengi meneh sekolah. Karena anak sekarang itu kan begitu Bapak. Wangel arek saniki. Kulo ini kan setiap hari kan ketemu dengan anak-anak. Kan kulo ngajar ten SMP. Usia SMP niku waduh. Lah orang tuanya juga podo dene sakniki. Anaknya ora kena diode. Mulai anak dikandani gak trimo. Lah orang tua dulu kan seneng lah anaknya digepuk guru niku seneng. Sehingga anaknya itu tidak berani wadon. Masa niki mboten ya. Gurune malah dipulisekno. Niku sing viral Bu Supriyani ya. Kebetulan anaknya polisi niku sing nakal. Sampai sekarang belum selesai kasusnya. Kok ono wong tua perkara no gurune itu jelas ilmunya anak gak manfaat. Saya dulu waktu kecil ngaji maca Quran, ngaji memfasihkan membaca. Ya, itu sama bapak saya dititipkan pada kiai namanya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Mahfud Mukhtar. Ini mulai ngaji betul penjalin Pak. Kalau ngaji Fatihah tok niku seminggu gak mari-mari. Ini kalau wayahe dawa terus diwaca ndek pecut nak. Dadi karek ngitung ae. Jalure ini diitung. Oh niku nggih arek ya moro ae. Wong tuane nggih seneng malah. Lek sakniki mboten meneh arek leren. Wong tuane nggawa polisi. Divisu mana iku lho bukti fisiknya. Makanya angel sakniki. Kalau kita tidak mengawal anak kita dengan yang namanya doa. Apalagi sistem pendidikan yang pun koyo ngeten iki seolah-olah memanjakan anak. Guru itu serba salah. Engko arek dijarno jare pembiara. Dikandani jarine ikut campur. Engko lho enggak ada kanca guru niku nuturi muridé aja pacaran do. Pacaran itu hukumnya haram. Itu perbuatan yang takrobus zina. Teman saya itu guru bahasa Arab di salah satu MTS terkenal di Kota Malang. Kebetulan anak ini bapaknya itu pengacara. Anaknya cerita, kenapa gak mau orang sekolah bapak? Itu kan urusan privat. Kenapa Pak Guru kok urusan itu diurusi? Sama ngajar aja Pak. Lah gak kenal tadi. Lek kalau dadi guru ne waktu niku sama gak mulai Pak, nek sampean Pak ulang dhewe. Menulang dhewe wis. Lah ngelingno, karena sekarang kan juga anak-anak perempuan itu bahaya kalau tidak diingatkan. Wah, kasih negara SMP, SMA ngoten niku wis padha hamil di luar. Nek pun ngoten ya napa wong tuane. Ngono guru disalah jare gak ngandani. Lah repot ya. Wis makane mboten dikir sumpeng sakniki. Monggo ngata-ngataken dikir. Itu yang kedua. Dasarnya surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, ini semua ada dasarnya Pak dari Quran ataupun hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi hati kita tenang, banyak-banyaklah berzikir. Kadang orang mencari ketenangan hati dengan rekreasi. Ya, ketika rekreasi mungkin tenang, tapi mulai balik mana? Tetapi kalau mencari ketenangan hati dengan zikrullah, maka Allah Ta'ala akan senantiasa membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Hidup itu kalau sudah dibersamai sama Gusti Allah, tenang. Cara bahasa sing lagi ngetren sekarang, dekengan pusat. Kita tidak butuh dekengan yang lain. Kadang-kadang orang, aku kenal bupati, aku kenal koko, iya. Tapi orang beriman, aku mengenal Allah, ma'rifatullah. Dekengan pusat. Itu kunci yang kedua. Yang ketiga, agar hati ini tenang adalah memperbanyak al-istighfar wa taubah. Ngata-ngatakan istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi saya katakan siapa yang tidak pernah dosa itu, Pak. Rasulullah dawuh, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, siapapun orangnya, pasti dalam hidup dan kehidupan itu pernah berbuat khilaf, entah sengaja atau tidak, apa besar apa kecil. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang itu adalah yang bertobat. Bukan orang yang tidak punya dosa, bukan. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia melakukan salah dan dosa, dalam waktu yang relatif singkat, dia segera bertobat kepada Allah. Baca istighfar. Seringkali saya sampaikan istighfar itu banyak sekali macam dan ragamnya. Kita bisa baca istighfarnya Nabi Adam. Ketika beliau terusir dari surga, beliau baca Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Gusti Allah langsung yang mengajari. Jadi Nabi Adam niku dosa, iblis ya dosa. Tapi bedane iblis niku menteng kelek, Nabi Adam niku getun. Akhirnya kalau Gusti Allah diusir tapi disangoni. Sangoni ini kalimat tobat. Ya Islam, kamu tetap pergi karena kamu berbuat salah, saya hukum. Tapi bacalah ini tak sangoni kalimat itu. Apa tidak dasar kalimat itu? Ya. Kita baca itu. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau kita baca istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan diemplok ikan. Jenengan pirsa sebabnya napa? Kok Nabi Yunus itu diemplok iwak? Karena Nabi Yunus itu pore. Sebagai seorang nabi, beliau itu pore karena umatnya cengel, akhirnya ditinggalkan, meninggalkan tugas dakwah. Itu sebabnya. Lo Yunus, kau oleh pore ngono Yunus, kamu nabi. Karena umatnya cakup cengeli, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Sehingga dalam perjalanan itulah kemudian Nabi Yunus ditegur oleh Allah Ta'ala. Sampai akhirnya beliau berada dalam perut ikan. Di dalam 3 kegelapan. Kegelapan dasar laut, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam perut ikan. Dalam kegelapan itulah Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hampir mirip dengan taubatnya Nabi Adam. Ada ini kuntu minadh dhalimin. Jadi namanya dosa itu tidak bisa Bapak Ibu kita lemparkan pada orang lain. Gusti, kula salah Gusti, tapi sajane kula mek dijaluk niku mboten pareng ngoten. Harus ada kata-kata ini kuntu minadh dhalimin. Dibaca itu oleh Nabi Yunus. Sampai akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut. Nah, tapi ada tabinya. Gusti Allah dawuh falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja sekiranya hambaku Yunus itu sebelum-sebelumnya
tidak termasuk orang yang istiqomah berzikir, membaca tasbih, mensucikan aku, kata Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Mbok sampai kiamat enggak bakal tak tokno dari dalam perut ikan. Ini artinya kepada Gusti Allah niku pun ngantos lek butuh tok. Waduh, lek kate ngopi arisan ae bengi tahajud. Aku mau ngopi ya Allah, ya kula foto tenan Gusti, kula foto tenan. Jenengan langkung pirsa Gusti, kula foto. Isu sembayang duha, lek perlu poso lek Senin. Butuh mek gawe ngopi yo arisan. Mene lali maneh dikirim. Mboten angsal ngoten. Nabi Yunus itu kata Gusti Allah, kalau sebelum-sebelumnya dia tidak termasuk hamba Allah yang memperbanyak zikir, mengucap tasbih, mensucikan asma Allah, maka sampai kiamat nanti Nabi Yunus tidak akan dikeluarkan dari dalam perut. Maka taubat ini menjadi penenang hati. Tapi taubatan nasuha loh, bukan taubatan kumata. Dalam surat At-Tahrim itu saya lupa ayat berapa itu. Tapi nanti jangan cari mulai ayat pertama sampai terakhir mesti ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Itu macam ragamnya istighfar. Kalau mau yang lebih jelas, istighfarnya siapa, Pak? Istighfarnya Kanjeng Nabi, yang kemudian kita kenal dengan Sayyidul Istighfar, itu yang paling ampuh itu. Insya Allah semua jamaah mereka hafal itu lagi. Sayyidul Istighfar pun hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, itu kalau ibarat petinju, itu setan mendapatkan pukulan yang telak itu kalau kita bacakan Sayyidul Istighfar. Nggih minimal lek mboten hafal nggih Astagfirullah, astagfirullah. Atau istighfar Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalimin. Kanjeng Nabi saja yang beliau itu sudah dapat jaminan ampun dari Allah, itu tidak kurang dalam satu hari itu 70 kali beliau bertobat. Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Dalam riwayat yang lain 100 kali Kanjeng Nabi itu bertobat. Padahal beliau itu sudah nyata-nyata dijamin ampun. Lah kalau kalian jenengan sing kadang-kadang sedina hati-hati gak dosa, rong dina gak iso. Terus hati-hati tenan telung dina gak dosa, seminggu gak iso. Nah, maka lebih kita perbanyak lagi membaca istighfar. Yang keempat, supaya selesai ini, penenang hati itu adalah menghadiri majelis ilmu seperti ini, memperdalam ilmu agama. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, inna hadhil quluba la tasda. Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat. Ibarat besi itu bisa neyeng, rusuh. Wa inna jila'aha, adapun pembersihnya, cleanernya, yang bisa menjadikan hati kita itu bening kembali, itu ada 3. Yang pertama, qiraatul Quran. Tadi saya sampaikan itu. Ya. Yang kedua, wa dzikrul maut. Banyak-banyak mengingat mati. Tiang niku lek eling mati, mesti mboten ngragas. Nggih to mboten. Sing gawe wong iku terus napa toma kepengin sakmene sugih menghalalkan segala cara karena lali mati. Makanya peristiwa kematian ini sebenarnya adalah nasihat. Karena mengingat mati ini ada bisa menjadi penjernih hati. Yang ketiga ini, wahuduru majalisal dzikri, ay majalisal ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu.
Maka ngaji seperti ini mesti mulai itu membawa ketenangan. Karena ngaji seperti ini adalah obat. Lah obat niku akan bisa berkhasiat siji kalau bersesuaian, yang kedua kalau dosisnya itu tepat. Sehingga ngaji ngoten niku lek kesuwe yo overdosis. Lek kurang ya gak nyandak penyakitnya. Maka harus sesuai dengan dosisnya. Lek 3 kali 1, ya 3 kali 1. 3 kali 1 itu artinya apa? Siji-siji ping 3 napa 3 ping 1? Siji-siji ping 3. Lah terus 3 diombe sepisan, mboten waras tapi bablas. Maka ngaji begini ini kalau dosisnya pas itu ya akan bisa menjadi obat. Yang terakhir, hati itu akan menjadi tenang, hati itu akan menjadi ayem kalau kita itu bisa berbagi dengan sesama, punya kepedulian dengan sesama. Kalau yang 1 sampai 4 tadi itu adalah ritual hubungan kita kepada Allah Ta'ala, maka yang kelima ini ibadah sosial dalam rangka kita mencari ridho Allah Ta'ala dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Cobalah jenengan itu misalkan ada saudara yang mungkin secara ekonomi agak butuh bantuan, anaknya nggak bisa sekolah, kemudian jangan bayarkan SPP-nya itu. Kira-kira dengan bayar SPP itu jenengan seneng apa getun? Seneng, malah seneng. Dan sodako itu memang betul kalau dikatakan as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu bisa mencegah bencana dan bisa menyehatkan. Karena apa? Karena orang itu ya, kalau mendapatkan sesuatu itu biasanya muni napa? Terima kasih. Berarti mani terima itu kudu ngasih. Kan betul-betul terus oleh napa diparingi kali koncone napa kali iki tak kei roti. Oh iya, terima saja ya. Oh iya, terima kasih ya. Sebagian jenengan terima, sebagian jenengan kasih. Itu namanya berbagi. Kalau bahasanya Muhammadiyah itu filantropi, gerakan filantropi. Maka di Muhammad ini ada namanya lazismu. Itu kan dalam rangka ibadah sosial. Bagaimana ada yatim piatu disantuni, bagaimana ada anak tidak bisa sekolah beri beasiswa, bagaimana ada orang yang rumahnya sudah nggak layak dibedah rumah. Itu kan berbagi. Dan dengan itu kita akan bahagia, tenang. Karena dengan kita mencintai kepada sesama, berarti kita sedang menurunkan atau kita menarik kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Itu namanya berbagi. Nabi bersabda, "Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Kalau kamu masak, perbanyaklah sedikit, bagikan pada tetanggamu. Itu namanya berbagi. Coba nyuwun sewu ngapunten, kalau tubuh kita ini tidak ada yang kita keluarkan, kira-kira sakit apa enggak, Pak? Pak dileboni, tok gak ditokno. Harta juga demikian. Nompo tok gak tau metu. Duwe mek disimpen dihitung, dilepokno lemari, dari sur klambi, menisuk dihitung mana, sik jangkep, gak tahu dikeluarkan, itu akan menjadi sakit. Jadi segala sesuatu itu harus seimbang. Seimbang itulah yang menjadikan hidup ini indah. Pas, seimbang itu pas. Lah pas jam itu, selesai. Mudah-mudahan ada manfaat. Nah, pun cakep 5 lho nggih. Cakep 5. Insya Allah pertemuan akan datang kita ganti materi lain. Karena kemarin saya ngaji di Tumpang itu ya, materinya 9 amalan apa ngoten kula lali. Sik oleh papat kali takmire berarti ditutupno anu malih lho gini. Dadi dianggap utang. Jadi saya harus ke sana lagi akan depan. Ini materi kita pada kajian kita
pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita semua bersama-sama dimudahkan untuk mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita nanti akan bisa memungkasi hidup kita di dunia ini dengan iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.